Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B ingin mempresentasikan mengenai peptida bioaktif, mata kuliah pangan fungsional dengan dosen pengampu Ibu Rini dan juga Ibu Fatma. Selanjutnya, dengan anggota kelompok, di sini ada saya sendiri, Rofifa, lalu ada Najwa Kumaisa, ada Kaila Rati Azahra, lalu ada Nur Aini Nadifa Khairunisa, ada Salma Yahya, dan Ratu Alivia Manzalati. Selanjutnya, peptida bioaktif dapat diartikan sebagai fragmen protein yang memiliki efek positif terhadap fungsi, kondisi, dan juga kesehatan tubuh. Peptida bioaktif ini dapat tersedia secara alami ataupun mengalami proses baik melalui proses hidrolisis in vitro, fermentasi, ataupun pencernaan makanan pada saluran cerna. Peptida bioaktif ini tidak selalu memiliki aktivitas dalam bentuk rantai protein, tetapi bisa juga diubah ke dalam bentuk yang aktifnya setelah mengalami proses metabolisme enzimatik pada saluran cerna, fermentasi, pematangan, dan proses penyiapan makanan. Peptida bioaktif ini dapat diperoleh dari sumber protein nabati seperti gandum, beras, jagung, oat, rei, dan lain sebagainya, dan bisa diperoleh juga dari sumber protein hewani seperti susu, ikan, daging, telur, dan lain sebagainya. Peptida bioaktif juga memiliki berbagai potensi untuk mengatur berbagai fungsi fisiologis seperti sistem kardiovaskuler, endokrin, imun, dan juga saraf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada pengertian dari peptida bioaktif. Jadi, peptida bioaktif adalah sekelompok molekul biologis yang biasanya terkubur dalam struktur protein induk dan menjadi aktif setelah protein dipecah. Aktivitas biologis ditentukan berdasarkan panjang rantai, komposisi, dan rangkaian atau sekuen asam amino. Peptida memiliki berbagai peran sebagai pangan fungsional, termasuk antihipertensi, antioksidan, antimikroba, antitrombotik, antiadipogenik atau antiobesitas, anti kanker, anti hiperkolesterol, dan lain-lain. Secara terapeutik, peptida memiliki banyak manfaat yang membuatnya lebih bermanfaat dibandingkan obat tradisional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada produksi peptida bioaktif. Peptida dapat diproduksi oleh mikroorganisme pada saat fermentasi dengan menggunakan enzim spesifik untuk proteolisis. Lalu enzim proteolitik biasanya diperoleh dari ekstraksi jaringan tanaman, hewan, serta mikroorganisme. Ada juga hidrolisis enzimatik dan fermentasi adalah metode umum untuk menghasilkan peptida bioaktif di mana rasio enzim terhadap substrat mempengaruhi tingkat hidrolisis. Lalu ada fermentasi mikroba merupakan metode tradisional yang murah untuk diproduksi peptida karena kultur starter dengan sifat proteolitik dapat menghidrolisis protein makanan menghasilkan peptida dengan aktivitas biologis tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah sumber-sumber dari peptida bioaktif. Peptida bioaktif ini secara alami tersedia dari makanan atau dapat terbentuk saat proses proteolisis melalui hidrolisis enzimatik in vitro, fermentasi maupun pemecahan pada pencernaan makanan di saluran cerna. Nah, peptida bioaktif ini umumnya dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu ada endogen yang berasal dari tubuh, lalu ada eksogen yang bisa didapat dari sumber luar seperti obat, suplemen, maupun makanan. Sumber peptida dari makanan ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada sumber hewani dan sumber nabati. Sumber hewani ini meliputi produk maritim, susu, telur, daging, dan serangga. Selain itu, dapat juga berasal dari produk samping dari pengolahan produk seperti pertanian dan peternakan. Nah, produk olahan susu ini, seperti susu, yogurt, dan keju, menjadi sumber yang ideal dari peptida bioaktif karena memiliki aktivitas seperti antibakteri, antioksidan, dan imunoprotektif. Sumber anti sumber hewani lain untuk produksi peptida bioaktif juga bisa didapat dari protein putih telur yang dihidrolisis, lalu ada susu dan ada protein whey. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya, peptida bioaktif yang didapatkan dari organisme laut diketahui memiliki kemampuan untuk menstimulasi kematian sel oleh mekanisme yang berbeda seperti apoptosis, perubahan kesetimbangan tubulin, mikrotubulin, inhibisi, angiogenesis, antiproliferasi, dan efek sitoksik. Kemudian, peptida bioaktif dengan potensi anti kanker banyak diekstraksi dari berbagai organisme laut seperti tonik, spons, dan moluska. Peptida telah diperoleh dari moluska, krustasea, ikan, alga, dan beberapa produk sampingan laut seperti kerang, kulit ikan, jeroan, dan otot. Alga dan mikroalga sudah banyak digunakan pada industri makanan karena mengandung zat-zat dengan nilai biologis tinggi seperti protein, asam amino, antioksidan, vitamin, mineral, dan asam lemak tak jenuh ganda. Peptida bioaktif dari sumber nabati telah terbukti memiliki sifat fungsional sebagai antiinflamasi, antioksidan, antihipertensi, dan antidiabetes. Sifat antioksidan yang kuat dari peptida berbasis tanaman melindungi terhadap kerusakan oksidatif dan penyakit. Umumnya, peptida bioaktif dari nabati berasal dari biji-bijian seperti gandum, beras, jagung, oat, dan brie. Bioaktivitas peptida yang berasal dari protein nabati memiliki efek antihipertensi, hipokolesterolemik, imunomodulator, antioksidan, antimikroba, antidiabetik, opiat, dan hepatoprotektif yang sangat menguntungkan bagi kesehatan. Selain itu, manfaat fungsional yang dapat diberikan termasuk sifat pengemulsi dan pembusaan, serta kapasitas retensi air dan minyak yang dimiliki oleh sifat hidrofilik atau lipofilik. Fleksibilitas konformasi dan panjang rantai peptida. Dengan berbagai manfaatnya, peptida bioaktif yang berasal dari nabati merupakan bahan yang menjanjikan untuk pengembangan produk perawatan kesehatan dan fungsional. Next. Baik, untuk kesimpulannya adalah peptida bioaktif merupakan sekelompok molekul biologis yang biasanya terkubur dalam struktur protein induk dan menjadi aktif setelah protein dipecah. Peptida memiliki banyak manfaat dibandingkan dengan obat tradisional, seperti mempunyai aktivitas yang lebih spesifik terhadap jaringan target sehingga mempunyai sedikit atau tidak ada efek toksik. Salah satu metode tradisional yang digunakan untuk memproduksi peptida adalah fermentasi mikroba. Peptida bioaktif dapat diproduksi dan diekstraksi oleh semua organisme. Namun, pemilihan sumber peptida harus sesuai karena akan mempengaruhi ekstraksi dan pemurnian peptida. Selanjutnya, beberapa sumber peptida bioaktif yaitu produk maritim seperti susu, telur, daging, dan serangga. Lalu sumber peptida bioaktif juga terdapat di produk olahan susu seperti susu, yogurt, dan keju yang menjadi sumber ideal untuk mendapatkan peptida bioaktif hewani karena protein pada susu memiliki beberapa aktivitas seperti antibakteri, antioksidan, dan imunoprotektif. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.